warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Neneng, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak, saya baik. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Tidak terasa ya Ibu Neneng, sekarang kita akan melaksanakan pendampingan individu yang kelima. Oke, izinkan saya untuk memberikan dulu fokus pendampingan pada pertemuan pendampingan individu yang kelima ini. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang penerapan aksi nyata di 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, kita akan mendiskusikan mengenai rancangan program yang berdampak pada murid. Yang ketiga, nanti kita diskusikan juga tentang komunitas praktisi yang sudah berjalan. Selanjutnya, kita juga akan nanti dialog pasca observasi yang sudah kita lakukan, observasi sebelumnya. Selanjutnya nanti kita akan merefleksi hasil daripada pendampingan individu yang ini. Baik, kita mulai Bu. Apa saja sih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini diantaranya yaitu saya belajar tentang modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kemudian saya juga belajar tentang modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Capaian apa sih yang sudah Ibu lakukan? Capaian yang sudah saya lakukan diantaranya yaitu saya sudah bisa membedakan antara dilema etika dan bujukan moral ya Pak ya. Saya juga belajar untuk mengambil keputusan di mana permasalahannya itu berupa dilema etika atau berupa bujukan moral. Kemudian saya juga sudah melakukan pemetaan aset yang ada di sekolah saya. Alhamdulillah ya, saya bisa berbagi praktik baik dengan rekan sejawat dengan melakukan praobservasi dan observasi di kelas. Luar biasa ini. Lalu bagaimana nih rencana tindak lanjutnya dari pendampingan yang sebelumnya? Rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya yaitu saya melakukan observasi pembelajaran dan melakukan coaching untuk supervisi akademik kepada rekan sejawat ya Pak ya. Mulai dari tahapan praobservasi, observasi hingga pasca observasi nanti. Oke, luar biasa nih. Sudah banyak capaian yang Ibu sudah lakukan. Maka dari itu saya mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan dan saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu, karena Ibu sudah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan selama 1 bulan terakhir ini. Baik, kita akan mulai pada fokus pendampingan bagian inti. Ini berkaitan dengan penerapan aksi nyata di modul 3.1 ini. Nah, berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan nih, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan? Berkaitan dengan modul 3.1 itu yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Di antaranya saya bisa mengambil keputusan dari permasalahan dilema etika. Nah, hal ini merubah sudut pandang saya untuk mengambil keputusan secara bijak dan tepat. Luar biasa. Apa sih hal yang menurut Ibu yang masih perlu dikembangkan dan perlu dievaluasi? Yang perlu dikembangkan diantaranya yaitu mengimplementasikan pembelajaran yang sudah saya pelajari, kemudian juga menganalisis seluruh langkah pengambilan keputusan secara akurat. Apa hal yang menurut Ibu mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Hal yang mendukung dari keputusan yang sudah diambil biasanya itu adalah dasar pengambilan keputusannya Pak. Dalam pengambilan keputusan itu harus dilandasi dengan nilai-nilai kebajikan, kemudian berpihak pada murid, juga harus penuh dengan tanggung jawab. Oke, nih adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait dengan murid atau dengan sejawat? Pernah Pak, ya waktu COVID-19 dulu ya Pak ya, karena pembelajarannya itu diadakan secara daring, ada salah satu siswa saya yang sering bolos karena mungkin kurang fasilitas ya Pak ya, dari gadget dan internetnya, kuotanya katanya tidak ada.
sehingga dia itu ketinggalan pelajaran. Ketika kenaikan kelas terjadi dilema etika dalam diri saya karena naik atau enggak gitu murid itu. Ternyata setelah didiskusikan dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah juga, akhirnya kami memutuskan untuk menaikkan anak tersebut. Oke, dalam tadi kan proses pengambilan keputusan nih anak naik nih, apakah sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Menurut saya sudah sesuai dengan pengambilan keputusan pada modul 3.1, walaupun mungkin tidak secara sepenuhnya ya Pak ya. Oke, menurut itu apa sih yang masih harus dikembangkan ya, atau perlu dievaluasi dari tadi kekurangan keputusan itu? Hal yang perlu dikembangkan yaitu proses pengambilan keputusannya itu harus disosialisasikan aturannya, atau kebijakan sekolah juga harus disosialisasikan kepada warga sekolah sehingga permasalahannya itu bisa diminimalisir gitu. Luar biasa, alhamdulillah ya. Saya lihat Ibu sudah mempraktikkan pengambilan keputusan di modul 3.1-nya dengan baik dan sudah memenuhi 3 prinsip dan 9 langkah yang sudah dijelaskan di modul 3.1. Oke baik Bu, kita beralih kepada program yang berdampak pada murid nih. Apakah Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sudah Pak, saya sudah merancang ketika ada baja di modul 1. Baja ya. Apa sih bentuk program yang sudah Ibu rancang ini? Program yang sudah dirancang yaitu program tentang pengelolaan sampah. Sampahnya itu ada yang organik dan non-organik. Oke. Dukungan apa saja yang Ibu perlukan untuk menerapkan program yang dibuat? Tentunya dukungan yang utama itu dari kepala sekolah supaya programnya itu bisa berjalan. Harus ada keputusan dari kepala sekolah, kemudian juga dibantu dengan rekan sejawat, kemudian disosialisasikan kepada warga sekolah, orang tua murid, kemudian murid juga, semuanya saling membantu. Oke. Apa yang menjadi tantangan Ibu nih dalam melaksanakan rancangan program yang dibuat? Mungkin tingkat kesadaran dari warga sekolah tentang kebersihan itu menurun Pak. Ya, terutama murid-murid sering membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan itu menjadi kurang bersih. Nah, di sini kami sebagai guru mengingatkan terus supaya murid itu bisa peduli akan lingkungan supaya lingkungan sekolah ini lebih bersih dan lebih nyaman lagi. Apa yang Ibu lakukan nih untuk menghadapi tantangan tersebut? Saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan wali murid, dengan komite, dengan murid juga untuk mengelola sampah itu dengan tadi yang sudah saya rancang tadi ya Pak ya, mengelola sampah yang organik dan non-organik. Sampah itu dipilah, kemudian ada yang dijadikan buah karya, kemudian sisanya itu bisa dijual di bank sampah. Luar biasa. Semoga ya programnya terus berjalan dengan baik dan konsisten tentunya. Baik, kita beralih kepada diskusi yang ketiga, itu berkaitan dengan perkembangan nih komunitas praktisinya. Ibu kan sudah merintis nih komunitas praktisi di lingkungan sekolah ya, Ibu ya. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Ibu? Alhamdulillah perannya itu sangat signifikan sekali Pak. Kami sudah memiliki komunitas belajar. Di sekolah kami itu dibagi menjadi 2. Ada komunitas akbar dan ada komunitas bergema. Nah, komunitas itu adalah wadah untuk kami meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Sehingga kami bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terutama untuk akhir-akhir ini ya Pak ya, karena PMM itu lagi marak-maraknya. Jadi kami berkolaborasi komunitas akbar dan komunitas bergema ini dalam pengisian kinerja di PMM. Kinerja ya. Apa saja perubahan menyenangkan yang Ibu alami dari rekan di komunitas praktisi? Kami saling memotivasi, kemudian kami juga bisa berkembang bersama-sama. Dalam komunitas itu tercipta iklim positif di sekolah sehingga peningkatan mutu sekolah itu lebih meningkat lagi. Oke, luar biasa. Apa rencana yang Ibu lakukan nih di komunitas praktisi Ibu setelah program ini selesai?
Mudah-mudahan kedepannya komunitas ini bisa selalu konsisten, ya selalu konsisten dalam menjalankan semua program sekolah, kemudian juga rancangan dan program-programnya bisa direalisasikan. Luar biasa nih. Tentu saja harus ada dukungan ya yang diperlukan nih untuk komunitas praktisi ibu. Apa sih dukungan yang diperlukan oleh komunitas praktisi ibu agar bisa terus belajar bersama? Dukungannya yang utama itu dari kepala sekolah tentunya ya Pak ya. Selain itu juga sarana prasarana yang memadai, itu dukungan yang paling penting sehingga komunitas sekolah ini bisa berjalan dengan lancar. Luar biasa. Mudah-mudahan komunitas praktisi ini terus berjalan ya secara kontinu, secara terus-menerus, dan komitmennya juga diperkuat. Baik Ibu, saatnya kita akan melaksanakan dialog observasi dengan rekan sejawat yang sudah Ibu supervisi akademiknya. Nanti kita akan lihat secara bersama-sama dialog pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Neneng Siti Komalasari, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SDN 3 Cisomang, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Saya masih ditemani dengan Bapak Ujang Abdurrahman, guru kelas 6 di SDN 3 Cisomang, dengan pengajar praktik saya juga Bapak Ahmad Septiadi. Assalamualaikum Pak Ujang. Pak Ahmad, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, di percakapan pasca observasi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bapak terkait jalannya proses observasi yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi kemarin? Perasaannya campur aduk, ada groginya, ada senang dan megahnya juga. Groginya karena saat kita mengajar disaksikan oleh tim penilai. Untuk senang dan megahnya karena observasi sudah dilaksanakan. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik, terkait dengan tujuan pembelajaran, boleh Bapak ceritakan lagi tujuan pembelajarannya apa dan area pengembangannya apa? Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama melalui kegiatan menyimak video, peserta didik mampu menentukan cara menghitung luas permukaan gabungan, pengumpulan kubus dan balok. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan, bangun ruang, kubus, dan balok. Untuk area pengembangannya, untuk aspek pengetahuan melalui pemberian LKPD dan evaluasi. Untuk aspek keterampilan itu melalui diskusi dan presentasi. Oh iya. Apakah menurut Bapak tujuan pembelajarannya sudah tercapai kemarin Pak? Menurut saya sudah tercapai dan bisa disampaikan dan mereka bisa menerimanya dengan baik. Baik. Nah, kira-kira dari angka 1 sampai 10 nih, Bapak menilai pembelajaran yang kemarin itu di angka berapa? Mungkin baru di angka 8. Oh, baru di angka 8 ya. Baik. Menurut Bapak, apakah ada hal-hal yang harus ditingkatkan dalam proses pembelajaran kemarin? Masih banyak, terutama di pengelolaan kelas. Masih ada beberapa siswa yang masih belum melaksanakan kesepakatan kelas. Oh, baik. Berdasarkan hal tersebut, tadi Bapak bilang yang harus ditingkatkan itu pengelolaan kelas. Sekarang strategi apa saja yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya? Saya akan mencoba mengingatkan kembali kepada anak-anak mengenai kesepakatan kelas dan mencari metode pembelajaran yang lain. Oh, baik. Itu terkait dengan strategi pembelajaran kepada murid ya Pak ya. Kemudian untuk kompetensi atau pengembangan diri Bapak nih, apakah ada strategi khusus untuk meningkatkan kompetensi diri Bapak? Untuk meningkatkan diri saya pribadi itu dengan mempelajari topik di PMM, mengikuti banyak webinar atau bintek, dan juga berdiskusi dengan rekan sejawat.
Kira-kira kapan Bapak akan mengaplikasikan strategi-strategi tersebut? Nanti secepatnya nanti setelah PTS ini nanti saya akan menerapkan strategi tersebut. Oh baik. Jadi setelah PTS ini Bapak akan menerapkan strategi tersebut ya. Baik Pak, siapa saja pihak yang Bapak libatkan untuk mewujudkan pembelajaran tersebut? Yang terlibat pastinya akan sejawat ya, dengan diskusi akan sejawat kita akan mendapatkan umpan. Oh seperti itu ya Pak ya. Bagaimana komitmen Bapak untuk mencapai tujuan dan rencana aksi tersebut? Saya akan menyusun agenda rencana pada strategi tersebut dan akan dilaksanakan sesuai rencana. Oh, baik. Dari percakapan kita barusan, jika disimpulkan nih ke dalam 1 atau 2 kalimat, apa yang bisa Bapak sampaikan? Sebagai seorang guru, kita harus terus mencari ide-ide kreatif untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada guru. Oh, seperti itu. Ada lagi yang Bapak simpulkan selain tadi? Sebagai seorang guru, kita harus terus belajar dan tidak berhenti sampai di sini. Baik Pak Ujang, alhamdulillah sekali ya. Andai kata Pak Ujang nanti sudah menerapkan rencana aksinya dan mengaplikasikan strategi-strategi yang sudah direncanakan nanti, saya ingin berbincang-bincang lagi dengan Pak Ujang bagaimana tindak lanjut dan refleksi atas tindakan yang sudah Bapak lakukan. Terima kasih Pak Ujang. Baik Bapak, demikian percakapan pasca observasi. Mungkin akan ada umpan balik dari Bapak sebagai pengajar praktik. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Neneng dan Pak Ujang yang telah berkenan untuk melaksanakan supervisi akademik, ya. Ibu sebagai observer dan Bapak sebagai panitia observasinya. Saya lihat tadi dari percakapannya dan dilihat dari videonya juga yang sudah dilakukan, sangat apresiasi luar biasa, ya. Dari pengetahuannya tadi sampai keterampilannya juga sampai tujuan dari pembelajarannya, lalu area yang dikembangkannya juga sudah berkembang. Tadi terlihat juga berdiferensiasi ST dan berbasis budaya positif. Nah, tadi berkaitan dengan pengelolaan kelas yang mungkin belum sesuai dengan disebutkan kelas, itu sebenarnya hal yang wajar, mungkin dialami oleh semua. Namun saya berpesan terus mengingatkan kepada kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak. Pada dasarnya tadi Bapak Ujang sudah luar biasa menunjukkan bahwa kita terus belajar untuk mencerdaskan anak bangsa. Betul, karena menurut filosofi juga bahwa kita itu adalah hanya sebatas mengantarkan anak pada gerbang kesuksesannya, yaitu adalah kebahagiaan. Kita memberikan sesuatu yang bermanfaat, anak bahagia, anak juga kita. Ya, luar biasa. Terima kasih Ibu Neneng sudah mempraktikkan supervisi akademik dengan instruksi yang tepat. Itu mungkin terbalik yang bisa saya lakukan. Tetap semangat buat Ibu Neneng dan Pak Ujang untuk tetap mencerdaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pasca observasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi proses pasca observasinya, Bu. Banyak hal yang bisa kita ambil ya, pelajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita masuk kepada bagian akhir dari pendampingan hari ini, yaitu kita akan melaksanakan refleksi. Nah, setelah Ibu menjalani program pendidikan guru penggerak ini, apa hal yang menurut Ibu paling Ibu kuasai nih dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Yang paling saya sukai ya Pak ya dari pendidikan guru penggerak ini, saya jadi lebih tahu dan lebih mendalami tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga filosofi dari Ki Hajar Dewantara tersebut bisa diimplementasikan baik di sekolah maupun di kelas. Wah, luar biasa, ini sudah bisa mengimplementasikan. Kalau yang materi yang Ibu rasa masih membingungkan nih, atau ingin lebih dalam dipelajari, apa itu? Yang masih bingung itu ketika mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Kadang terjadi dilema etika di sana Pak. Bagaimana kita harus mengambil keputusan secara tepat dan bijak itu. Untuk meminimalisir secara resikonya juga ya.
Wah, luar biasa. Mungkin kita bisa diskusi lebih dalam nanti ya tentang pengambilan keputusan. Oke, luar biasa Ibu. Selama ini sudah melaksanakan praktiknya dengan baik dan sesuai dengan apa yang diberikan gitu, teori yang diberikan di modul 3.1, 3.2, 3.3 ataupun yang sebelumnya ya, dari mulai belajar Dewantara 1.1 sampai 1.4, 2.1 sampai 2.4. Luar biasa, saya mengucapkan terima kasih karena Ibu telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan ya selama ini, yang berdampak mungkin bukan hanya kepada diri Ibu, rekan sejawat ataupun murid itu menerima yang bentuk dari hasil praktik yang Ibu lakukan. Baik, saya mengingatkan terlebih dahulu untuk nanti persiapan kepada pendampingan individu yang ke-6, ada survei feedback 360 yang harus diisi oleh respondennya kepala sekolah, 5 dari guru dan 5 dari siswa. Serta untuk CGP-nya itu mengisi penelitian dan evaluasi diri. Daripada itu saya juga mengingatkan itu terkait dengan diskusi pemetaan aset. Di sana kita akan menentukan jadwalnya kapan, lalu kita juga akan mengundang beberapa aktornya, dari mulai kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua atau tokoh setempat yang memiliki peran atau misalnya perwakilan gender atau sebagainya. Lalu jangan lupa juga dibuatkan notulennya, mengambil foto-foto kegiatan, serta nanti mengumpulkan hasil dari pemetaan tersebut. Oke, alhamdulillah sudah selesai Ibu. Jika ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring atau yang diperlukan untuk diketahui oleh fasilitator, itu bisa dicatat di jurnal komunikasi di awal. Kalau misalnya sudah ada, boleh lapor ke saya. Ya Bu ya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Alhamdulillah pendampingan individu yang ke-5 sudah selesai. Semoga bermanfaat ya, dan bisa menyebarkan dan berbagi lagi kepada yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.